Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih menyempatkan hadir tiada lain karena wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita semua bisa meraih syafaat dari beliau. Amin. Alhamdulillah, salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adanya Al-Qur'anul Karim. Pastinya segala sesuatu yang dekat dengan Al-Qur'an pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang membacanya, bahkan yang mendengarnya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Qur'an dibaca, maka dengarlah baik-baik serta diamlah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memberi isyarat mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an bisa menjadi jalan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kami ulangi, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Qur'an pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang membacanya, yang mendengarkan, yang mempelajarinya, yang mengajarkannya, bahkan sampai kepada yang menghafalnya dan mengamalkannya, semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat Al-Qur'an yang perlu menjadi renungan kita bersama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang akan memeliharanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari ayat ini tersirat pesan Allah berjanji akan memelihara Al-Qur'an. Maka itu berarti siapapun yang menjaga dan memelihara Al-Qur'an pasti akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sungguh beruntung dan bahagia orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, karena pastinya akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa ta'allamahu, dan mempelajari Al-Qur'an, wa amila bihi, dan mengamalkan Al-Qur'an, ulbisa yaumal qiyamah, maka dia akan dipakaikan padanya nanti di hari kemudian, akan dipasangkan tajan min nur, mahkota dari cahaya, dau'uhu misla dau'i syamsi, yang dimana cahaya atau sinar dari mahkota tersebut bagaikan cahaya matahari. Bahkan bukan hanya dirinya yang mendapatkan kemuliaan, kata Nabi, wa yuksa walidahu khullataini,
kedua orang tuanya akan diberikan pakaian kemuliaan nanti di hari kemudian. La taqumu lahumad dunya, yang tidak pernah mereka temukan di dunia. Lalu kedua orang tuanya bertanya, bima kursina haza, dari mana kami bisa mendapatkan pakaian kemuliaan seperti ini? Ternyata dijawab pertanyaan itu dengan mengatakan, bi'afzi waladimal Qur'an, karena anakmu telah mempelajari dan menghafal Al-Quran. Maka ini menunjukkan betapa mulianya bila kita selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Untuk itu, marilah kita terus berupaya untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.